never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan asa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Mimpi untuk mendapatkan kembali gelar juara dunia kelas MotoGP kembali terbuka bagi Marc Marquez pada musim ini berkat performanya. Rider berjuluk Baby Alien tersebut seolah terlahir kembali pada musim ini usai meninggalkan Repsol Honda yang sedang mengalami krisis. Hingga berakhirnya seri ke-13 MotoGP 2024, Marquez sudah menorehkan 6 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut sedang dalam perbincangan karena dia berhasil mendapatkan 2 kemenangan itu dengan luar biasa. Ya, Marquez menorehkan 2 kemenangan itu hanya dalam jangka waktu 7 hari dari 2 balapan beruntun yaitu MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino. Meski melaju dengan motor Ducati Desmosedici GP23 atau motor versi tahun lalu, ritme balap Marquez dalam 2 seri terakhir tidak kaleng-kaleng. Dengan bakat dan pengalaman, rider asal Spanyol itu mampu melejit tatkala rival terkuat seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kesulitan. Di MotoGP Aragon, Marquez seolah tidak terpengaruh dengan grip yang kurang baik dari lintasan Motorland Aragon, Spanyol yang baru diaspal ulang. Sedangkan dalam MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Italia, pembalap berusia 31 tahun itu tampil cerdik saat rival kebingungan dalam situasi flag to flag. Ketenangan Marquez membuatnya berhasil berjaya melewati Bagnaia di tengah kondisi lintasan Misano yang basah karena rintik hujan yang mengguyur. Siapa sangka jika kemenangan Marquez tersebut mampu menghadirkan sisi emosional dari timnya Gresini Racing melalui Carlo Merlini. Pria yang menjabat sebagai Direktur Marketing Gresini Racing itu hampir tak bisa menahan air matanya ketika Marquez mendapatkan kemenangan keduanya. "Jangan membuat saya menangis, sangat fenomenal bisa memenangkan 2 balapan berturut-turut," ucap Merlini. Sisi emosional tim Gresini Racing kian bangkit setelah Marquez menggunakan livery berwarna biru dengan kombinasi putih. Livery yang dipakai di MotoGP San Marino ini merupakan corak khas dari Fausto Gresini, mendiang pendiri Gresini Racing saat masih aktif berkarir. Sementara itu, Marco Bezzecchi sekarang merasa lebih baik pada hari Minggu dan sekarang memusatkan perhatiannya pada hari Sabtu, di mana kesulitannya dengan Ducati GP23 sangat terasa, baik di kualifikasi maupun di sprint race. Marco Bezzecchi meraih hasil terbaik keduanya tahun ini di MotoGP San Marino berkat finish kelima di bawah bendera kotak-kotak. Meski belum mampu mendekati podium, yang hanya 1 kali ia raih pada tahap musim ini dibandingkan 7 kali tahun lalu, ia mencatat adanya tren peningkatan. Masih sederhana namun cukup memotivasi dirinya. Dalam kesulitan sejak beralih ke Ducati versi 2023 tahun ini, pebalap VR46 itu kini memahami dengan lebih tepat di mana letak kelemahannya setelah mempertanyakan dirinya sendiri secara panjang lebar selama Grand Prix pertama. Karena jika hasil terlemahnya terkonsentrasi pada sprint race sementara ia berhasil bereaksi pada hari Minggu, itu karena alasan tertentu. "Saat saya memiliki ban baru dan tangki bahan bakar penuh, seperti yang terjadi di awal balapan, saya selalu kesulitan. Saya terus berjuang melawan risiko terjatuh di setiap tikungan," jelas Bezzecchi. "Yang saya rindukan terutama di awal balapan, saat ban masih baru. Lalu, kondisi ban memburuk, saya mempertahankan kecepatan kurang lebih sama seperti saat menggunakan ban baru, tapi ini aneh. Secara teori, seharusnya tidak demikian. Atau bahkan, aku sedikit lebih cepat. Meski demikian, segalanya sedikit membaik, jadi saya senang," tambahnya. Faktanya, tren yang muncul sejak kembalinya liburan musim panas menunjukkan sinyal yang menggembirakan. Dalam 4 Grand Prix dia telah mencetak 1 poin lebih banyak dari Brad Binder dalam balapan jarak jauh, meskipun ada 6 posisi yang memisahkan mereka di kejuaraan. Marc Marquez semakin dekat dengan rival-rivalnya.
Meski jaraknya masih lebih dari 50 poin, masih banyak yang harus diperebutkan dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Michele Massini yakin hal itu mungkin terjadi, dan dia mengomentarinya untuk media Relevo. Lebih jauh lagi, akhir pekan brutal Mark di Aragon berarti selebrasi brutal. Kami merayakannya semaksimal mungkin di dalam kotak penalti. Tidak banyak karena kami semua harus pulang untuk persiapan perjalanan ke Misano. Tapi keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim, kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat bagus. Namun pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano. Kemenangan Misano menambah prestasi Motorland yang sepanjang akhir pekan sang pebalap tampil unggul dan berhasil meraih kemenangan pertama bersama Ducati miliknya. Marc Marquez selalu mengatakannya, dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing atas semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu kemenangan akan datang, tapi itu adalah sebuah proses. Namun ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada balapan tersisa untuk dipertandingkan dan di Gresini mereka tahu itu sulit, namun mereka tidak menganggapnya mustahil. Saya pikir kami bisa berjuang untuk podium dan, pada beberapa kesempatan, tentu saja, menikmati satu kemenangan lagi untuk Marc. Di beberapa sirkuit kami mungkin dapat memanfaatkan beberapa kondisi tertentu untuk menemukan poin ekstra untuk mencoba kembali meraih kemenangan sekali lagi sebelum akhir musim. Terlepas dari perbedaan poin, Massini menjelaskan, saya percaya bahwa sekarang dua balapan di sini di Misano dan menjangkau Asia akan menjadi hal yang penting. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita sampai di Asia, kejuaraan yang berbeda akan dimulai. Ada sirkuit yang berbeda dan kondisinya juga berbeda. Sementara itu, Johan Zarco mengapresiasi upaya yang dilakukan pabrikan sayap emas di tes Misano itu untuk mempertajam RC213V. Namun menegaskan bahwa masalah motornya lebih besar daripada solusi yang sudah terbukti. Pembalap LCR, bersama dengan Takaaki Nakagami, rekan setimnya, menjadi anggota terbaik di tabel keseluruhan, meski berkompetisi di tim satelit pabrikan Jepang. Keduanya memiliki 21 poin di kotaknya masing-masing, 6 poin lebih banyak dari Joan Mir dan 20 poin lebih banyak dari Luca Marini, yang terakhir dari semuanya. Honda telah terlibat selama beberapa waktu, hampir bertahun-tahun, dalam upaya revitalisasi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda tunas hijau. Dalam klasifikasi yang diperuntukkan bagi pabrikan, Tokyo menempati posisi terakhir dengan 37 poin. Di atasnya adalah Yamaha, dengan 72 poin, meski memiliki separuh jumlah motor di grid. Honda memiliki masalah traksi yang sangat buruk yang tidak akan terselesaikan hanya dengan fairing semenarik yang muncul Senin lalu di sirkuit Marco Simoncelli. Dalam tes kolektif setelah balapan terakhir. Setelah memutuskan arah yang akan diikuti pada mesin prototipe, divisi elektronik memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kuda yang ditawarkan unit daya tidak hilang. Sementara Honda terus mengembangkan mesin yang akan dimasukkan ke dalam sepeda motor 2025-nya, yang akan dirilis di Valencia, Senin setelah kejuaraan dunia berakhir. Para pebalap sangat ingin melakukan putaran pada kesempatan sekecil apapun yang mereka miliki. Setengah sepersepuluh yang membawa mereka lebih dekat ke Ducati, referensinya. Yang terjadi adalah masalah yang kita hadapi tidak akan terselesaikan dengan fairing, rangkum Zarco yang finish di urutan ke-18, tertinggal 1,3 detik dari Pecco Bagnaia, yang tercepat.